Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore anak-anak. Alhamdulillah pada pagi hari ini seperti biasa setiap hari Rabu kalian ketemu dengan Ibu pada bimbel online untuk kelas Alpha Centauri dengan pelajaran pada minggu ini adalah sejarah. Untuk mengawali pertemuan pertama pada semester ini, kebetulan ini juga tahun baru ya, Ibu ucapkan selamat tahun baru, semoga di tahun yang baru ini, tahun 2021, kalian mendapatkan kesuksesan lebih dibanding dengan tahun-tahun sebelumnya. Dan semoga di tahun 2021 ini kalian semua dapat lulus dengan nilai yang sangat membanggakan dan dapat diterima di perguruan tinggi sesuai dengan yang kalian cita-citakan. Oke, baik anak-anak, sebelumnya Ibu tanya, apakah suara Ibu sudah dapat kalian dengar? Halo, kebetulan ini bimbelnya sekarang menggunakan Zoom ya. Dengan menggunakan Zoom ini tentunya kita bisa bisa berdialog ya. Halo, apakah suara Ibu sudah dapat kalian dengar dengan baik? Jelas suaranya, Bu. Oke, terima kasih. Halo, ini dengan siapa? Nihel. Ya, terima kasih ya Nak ya sudah merespon. Oke, Nak, sekarang Ibu tanya ya ke kalian. Kita kan sudah lama nih libur. Nah, untuk sejarah materi terakhir yang kita bahas waktu itu berkaitan dengan Orde Baru dan Timur Timur, betul nggak? Orde Baru dan Timur Timur. Silahkan dicek materinya. Orde Baru dan Timur Timur atau G30 SPKI yang terakhir. Kalau nggak salah G30 SPKI dan Timur Timur ya yang terakhir ya. Jadi sekarang kita ke set 14. Betul nggak? Halo? Betul ya? Kita sekarang ke set 14 ya. Ya, baiklah. Sekarang Ibu akan membahas dari soal nomor 1. Ya, silakan kalian buka set 14. Ini adalah pertemuan kita terakhir, materi terakhir untuk sejarah Indonesia. Ya, jadi kita dari set 1 sampai set 14 ini adalah materinya tentang sejarah Indonesia. Oke, sekarang kita mulai dari soal nomor 1. Ya, Ibu tanya dulu ke kalian. Soal yang Ibu share, kelihatan nggak? Halo, soal yang Ibu share ini kelihatan nggak? Terlihat, Bu. Kelihatan. Oke, terima kasih. Nah, kita bersama-sama bahas soalnya dari sini ya. Ya, soal tentang Orde Baru yang pertama, kita mulai dari pelaksanaan demokrasi pada masa Orde Baru, ditandai dengan dilaksanakannya pemilihan umum. Pemilihan umum pertama masa Orde Baru dilaksanakan pada tahun berapa? Oke, sekarang kita lihat ya, Orde Baru. Kenapa ini disebut dengan Orde Baru? Nah, Orde Baru ini merupakan sebuah tatanan kehidupan di mana pemerintah yang berkuasa pada masa Orde Baru ini, yaitu Presiden Soeharto, dia memiliki tekad yang kuat untuk melaksanakan Pancasila dan UUD 45
secara murni dan konsekuen. Inilah tekad dari Presiden Soeharto ketika diangkat jadi presiden untuk menggantikan Soekarno. Nah, kenapa bertekad melaksanakan Pancasila dan UUD 45 secara murni dan konsekuen, yaitu dikarenakan pada masa sebelum Orde Baru, yaitu masa demokrasi terpimpin, banyak terjadi penyimpangan terhadap Pancasila dan UUD 45. Salah satunya yang akan dibenahi yaitu dalam kehidupan berdemokrasi. Nah, ini yang akan dibenahi dalam kehidupan berdemokrasi. Nah, bagaimana cara menjalankan prinsip-prinsip demokrasi dalam kehidupan sehari-hari? Salah satunya adalah dengan melaksanakan pemilihan umum, di mana pemilu pertama setelah kita merdeka dilaksanakan tahun 1955. Setelah itu tidak ada lagi pemilu. Oleh sebab itu, Orde Baru mempersiapkan sebuah pemilihan umum ini. Nah, pemilu yang pertama dilaksanakan kapan? Yaitu tahun 1971. Tepatnya dilaksanakan pada tanggal 5 Juli tahun 1971. Dalam pemilu yang pertama ini, pemilu dilaksanakan bertujuan untuk memilih anggota DPR, anggota MPR. Jadi dulu DPR MPR satu paket ya, dan anggota DPRD. DPRD itu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, baik tingkat 1 ataupun tingkat 2. Selain ini, asas yang dijalankan dalam pemilu yang kedua atau pertama masa Orde Baru yaitu mengusung asas Luber. Apa Luber? Luber ini kepanjangan dari langsung. Maksud langsung adalah pemilu itu nggak bisa diwakilkan, jadi harus orang tersebut yang menyampaikan suaranya. Ya, berikutnya umum, berlaku bagi seluruh rakyat warga negara Indonesia yang memiliki syarat, ya, yang lulus syarat dalam pemilu. Berikutnya bebas. Pilihan kita bebas, nggak ada unsur paksaan, dan apa yang kita pilih sifatnya dijamin rahasianya. Nah, ini makna yang diusung ya. Dalam pemilu yang pertama ini, peserta pemilu lebih sedikit dibanding pemilu tahun 55. Peserta pemilu tahun 55 kurang lebih 28, tapi dalam pemilu 71 pesertanya hanya 10. Yang pertama yaitu Golkar, golongan karya. Yang kedua yaitu PNI, Partai Nasional Indonesia. Yang ketiga Partai Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia. Yang keempat Partai Murba, Musyawarah Rakyat Banyak. Yang kelima, Partai Protestan. Partai Protestan. Yang keenam, Partai Katolik. Partai Katolik. Berikutnya yang ketujuh ada Persatuan Islam. Selain ini yang kedelapan ada Parmusi, Partai Muslim Indonesia, dan yang kesembilan ada Nahdlatul Ulama ya, atau NU. 1 2 3 4 5 6 7 ya 8 9, dan yang ke-10 yaitu Partai Syarikat Islam Indonesia. Jadi ada 10 pesertanya. Dari 10 peserta ini yang menang
adalah Golkar. Inilah pertama kali Golkar menang dalam pemilu tahun 71 dan nanti terus menerus hingga tahun 1997. Nah, adik-adik, ini untuk pembahasan soal nomor 1. Baik, ada yang mau ditanyakan nggak untuk soal nomor 1? Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan, Ibu lanjutkan untuk pembahasan soal nomor 2. Ya, silakan kalian lihat untuk soal nomor 2. Dalam menjalankan kekuasaan, Orde Baru bersifat sentralistik. Maksudnya adalah, nah, dalam menjalankan kekuasaan ya, dengan konsep negara kesatuan, nah adik-adik masih ingat tentunya ya pelajaran PKN karena sejarah suka berintegrasi dengan pelajaran-pelajaran lain. Nah, negara dengan konteks kesatuan ini, cara melaksanakan kekuasaan ini dikenal dengan dua sistem. Ada yang dinamakan sentralisasi atau sering disebut sentralistik. Yang kedua yaitu desentralisasi atau dengan desentralistik. Apa bedanya? Kalau sentralisasi dari kata sentral artinya adalah terpusat, maka penyelenggaraan kekuasaan itu berpusat dari pemerintah pusat. Daerah dia mengikuti ya. Jadi daerah pelaksananya semuanya berasal dari pemerintah pusat. Kebalikannya yaitu desentralisasi. Kalau desentralisasi ini pengelolaan kekuasaan dengan cara pemerintah pusat. Nah, ini ya, pemerintah pusat memberi wewenang. Nah, memberi wewenang kepada pemerintah daerah untuk melaksanakan kekuasaan. Nah, kepada daerah untuk melaksanakan kekuasaan. Tentunya wewenang yang memberi wewenang ini ya. Nah, tentunya wewenang yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada daerah yang bertujuan berkaitan dengan pelayanan umum atau bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan. Jadi enggak semua wewenangnya diberikan ke pusat. Yang sifatnya umum seperti hubungan luar negeri, justisi, terus moneter ya, agama itu tetap dipegang oleh pemerintah pusat. Nah, inilah yang sekarang kita kenal dengan nama otonomi daerah. Nah, ini yang sekarang kita laksanakan ya. Dalam pelaksanaan desentralisasi, walaupun daerah diberi wewenang oleh pemerintah pusat untuk mengatur daerahnya, tetap wewenang tadi tidak boleh bertentangan dengan aturan yang ada di pemerintah pusat. Nah, ini dua konsep dalam pelaksanaan negara kesatuan seperti di kita. Nah, di soal nomor 2 dikatakan bahwa Orde Baru dalam menjalankan kekuasaan bersifat sentralistik. Maksudnya apa? Berarti jawaban yang betul adalah yang B, yaitu seluruh kekuasaan pada masa Orde Baru berasal dari pemerintah pusat. Jadi daerah menjalankan kekuasaannya ini atas dasar apa kebijakan yang sudah dibuat oleh pemerintah pusat. Tentunya sentralisasi dan desentralisasi ini ada dampak positif dan ada dampak negatifnya ya. Kalian mungkin sudah membahasnya di pelajaran PKN ya, baik kelas 1, kelas 2 kalau enggak salah itu ada materinya ya. Oke, baik adik-adik, ini untuk soal nomor 2. Baik, lanjut. Soal nomor 3. Nah, kalian lihat soal nomor 3.
Media massa sebagai wahana komunikasi masa Orde Baru tidak diberi kebebasan. Hal ini akibat terjadinya peristiwa apa? Nah, Orde Baru ini sebetulnya tekad awalnya baik, ingin memperbaiki kekurangan-kekurangan pada masa demokrasi terpimpin atau pada masa sebelumnya yang disebut dengan Orde Lama. Tapi ternyata pada kenyataannya Orde Baru ingin menciptakan kondisi politik di Indonesia yang stabil. Nah, kenapa? Karena politik yang stabil ini sesuai dengan prioritas, yaitu ingin meningkatkan perekonomian Indonesia. Jadi dengan politik stabil, maka pembangunan ekonomi di kita bisa berkembang. Oleh sebab itu, karena sebetulnya yang dituju tentang pengembangan ekonomi, tapi pengembangan ini dapat berhasil kalau politik yang stabil. Inilah yang mengakibatkan untuk menciptakan politik yang stabil masa Orde Baru akhirnya banyak melakukan pembatasan. Ya, banyak melakukan pembatasan. Hampir dalam segala sektor ada pembatasan. Inilah yang tidak disadari, akhirnya pada masa Orde Baru itu banyak terjadi pelanggaran hak asasi manusia. Nah, sekarang kita lihat pembatasan diantaranya adalah berkaitan dengan kebebasan pers, ya. Nanti kita lihat pembatasan-pembatasan yang lainnya seiring dengan munculnya soal-soal selanjutnya, ya. Jadi sekarang kita lihat dulu pembatasan dalam bidang ekonomi. Dalam bidang pers. Nah, pembatasan dalam bidang pers ditandai pers di Indonesia ini dikenal dengan slogannya, yaitu pers yang bebas bertanggung jawab, gitu ya. Pers yang bebas bertanggung jawab. Jadi sebetulnya bagus slogannya, yaitu media massa bebas. Tapi bebasnya harus bisa mempertanggungjawabkan dari kebebasan tersebut. Ternyata dalam melaksanakan pers bebas bertanggung jawab, media massa tadi terikat dengan adanya SIUP. Apa yang dinamakan SIUP? Yaitu Surat Izin Usaha Penerbitan Pers. Setiap media massa harus memiliki izin atau SIUP ini. Dan yang kedua, media massa tadi ya artikel atau yang informasi yang akan disampaikan harus disensor. Nah, ini dengan adanya SIUP dan sensor inilah maka media massa itu sebetulnya tidak bebas ya. Kalau media massa tadi melawan pemerintah, akhirnya SIUP-nya akan dicabut. Nah, sejak kapan pembatasan ini terjadi? Pembatasan ini terjadi setelah terjadi peristiwa yang dinamakan malari. Nah, ini ya. Jadi yang menjadi penyebab atau latar belakang kenapa media massa dibatasi, yaitu munculnya peristiwa malari. Malari kepanjangan dari malapetaka. Apa malapetaka? Malapetaka itu sebuah peristiwa. Ya, jadi malapetaka 15 Januari tahun 1974. Nah, setelah peristiwa ini, peristiwa malari ini sebetulnya apa? Peristiwa malari ini merupakan sebuah demo anti Jepang ya yang ditandai dengan pada tanggal 15 Januari tahun 74 Perdana Menteri Jepang yang bernama Kukei Tanaka. Kukei Tanaka. Nah, dia tiba di Jakarta. Kukei Tanaka yang tiba di Jakarta inilah disuguhi dengan aksi demo mahasiswa.
Nah, memang kita tahu pada tahun 1970-an, Jepang sangat mendominasi perekonomian di kita. Investasi Jepang meningkat pesat, barang-barang buatan Jepang juga banyak beredar di Indonesia. Itulah yang mengakibatkan masyarakat sebagian anti Jepang. Kedatangan ini sebetulnya oleh pemerintah ditutup-tutupi. Ternyata kedatangan Perdana Menteri Jepang pada 15 Januari tahun 1974, nah yang mempublikasikan itu adalah media massa. Jadi koran-koran ibu kota itulah yang headline-nya gitu ya, mengupas tentang kedatangan Perdana Menteri itu. Dari sinilah akhirnya pemerintah mengatakan media massa nggak bisa sebebas-bebasnya. Dampak dari kebebasan ini, akhirnya pemerintah ketakutan kalau nanti investor nggak menanamkan modal di kita. Akibatnya apa? Nah, demi politik yang stabil, demi menjaga nama Indonesia, akhirnya media massa dibatasi. Ya, oke, kita lihat soal nomor 3, tapi di sini ada yang ini ya, yang B-nya itu bukan malaria ya, yang B-nya itu malari. Jadi kita lihat soalnya. Media massa sebagai wahana komunikasi massa Orde Baru tidak diberi kebebasan. Hal ini akibat peristiwa apa? Ya, akibat peristiwa malari. Jadi jawaban yang tepat adalah B. Nah, ada beberapa peristiwa. Ini Tanjung Priuk ya. Tanjung Priuk itu peristiwa tahun 1980-an. Kita semua tahu Tanjung Priuk ini salah satu pelanggaran HAM terbesar yang pernah terjadi di kita, di mana umat Islam ya yang waktu orang yang ditangkap polisi gitu ya dibebaskan ternyata ditindak secara membabi buta oleh kekuatan militer. Akhirnya korbannya banyak. Terus Bandar Betsi ini di Sumatera Utara. Ini peristiwa sabotase tanah perkebunan mirip Tanjung Morawa ya. Ini dalangnya PKI. Nah, sama ini daerahnya di Tanjung Morawa Sumatera Utara juga. Ini dalangnya juga PKI. Nah, Santa Cruz itu peristiwa di Timur Timur ketika masih bergabung ke Indonesia, yaitu peristiwa demo mahasiswa di pemakaman Santa Cruz yang berakhir dengan kerusuhan dan menewaskan beberapa mahasiswa ya. Oke, ini beberapa peristiwa di soal nomor 3 yang kaitannya dengan pers itu yang B jawabannya. Nah, Ibu lanjutkan lagi nomor 4. Nomor 4 ini masih ada kaitannya ya. Nah, Ibu tampilkan saja di sini. Nomor 4, peristiwa 15 Januari tahun 74 menjadi paradoks dalam kebijakan politik ekonomi Orde Baru ya. Jadi menjadi titik balik di mana pada masa Orde Baru tahun 70-an ini muncul sebuah undang-undang baru yaitu Undang-Undang Penanaman Modal Asing. Nah, dengan munculnya Undang-Undang Penanaman Modal Asing ini, para investor asing diberi kemudahan untuk menanamkan modalnya di Indonesia dan akhirnya peristiwa malari ini menjadi paradok gitu ya, menjadi apa ya titik klimaks. Kenapa? Nah, kalau kita lihat karena malari itu C, isu Adik lihat nomor 1 sampai nomor 4 ada yang mau ditanyakan enggak? Halo, ada yang mau ditanyakan enggak? Nomor 1 sampai 4. Oke, kalau tidak ada, Ibu lanjut nomor 1 sampai nomor 4 ya. Ada yang mau ditanyakan enggak? Kalau tidak ada, Ibu lanjutkan soal nomor 5 dan nomor 6 ya. Soal nomor 5 dan nomor 6 ini soalnya hampir sama ya. Nah, salah satu menguatnya peran pemerintah pada masa Orde Baru itu ditandai dengan
menguatnya peran ABRI dalam pemerintahan. Oke, masa Orde Baru. Nah, kita mengenal adanya ABRI. Apa ABRI? ABRI itu Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Nah, ABRI masa Orde Baru terdiri dari dua kekuatan, yaitu TNI dan Kepolisian Republik Indonesia atau Polri. Ya, jadi pada masa Orde Baru TNI dan Polri itu bergabung menjadi satu kesatuan, menjadi satu institusi, yaitu ABRI. Kalau sekarang, nah untuk meningkatkan profesionalisme mereka dipisah. Jadi nggak ada lagi ABRI, yang ada adalah institusi TNI dan Polri. Oke, pada masa Orde Baru, agar Orde Baru bisa melaksanakan, menciptakan politik yang stabil, maka salah satu peran ABRI ini diperkuat. Di antaranya adalah ABRI diberi dua fungsi. Itulah yang disebut dengan dwifungsi ABRI. Ya, jadi ABRI ini memiliki dua fungsi. Apa sih fungsi yang dimiliki ABRI? Yang pertama yaitu fungsi mempertahankan Indonesia dan menjaga keamanan NKRI. Jadi fungsi yang pertama yaitu fungsi Hankam. Jadi pada masa Orde Baru, pertahanan dan keamanan bahu-membahu dilaksanakan berbarengan antara TNI dan Polri. Ya, tidak banget dengan sekarang. Nah, yang kedua yaitu ABRI memiliki fungsi dalam bidang sospol atau sosial dan politik. Dengan adanya fungsi yang kedua, fungsi sospol, sosial politik, maka ABRI boleh terlibat dalam kegiatan di masyarakat dan dalam kegiatan dalam politik atau pemerintahan. Sehingga pada masa Orde Baru, ABRI memiliki fraksi dalam DPR, anggota ABRI boleh menjadi menteri, anggota ABRI boleh jadi kepala daerah. Nah, itu berkaitan dengan fungsi kedua, ya, fungsi sosial politik. Tujuannya apa? Untuk menciptakan politik yang stabil. Nah, berkaitan dengan fungsi sosial politik ini, ya, kenapa ABRI diberi fungsi sosial dan politik gitu ya? Salah satu dikarenakan agar ABRI ini bisa terlibat dalam dinamisator. Apa dinamisator? Dinamisator yaitu ABRI bisa terlibat dalam upaya menggerakkan atau menjadi penggerak dalam pembangunan. Selain ini juga sebagai stabilisator. Apa stabilisator? Yaitu dengan munculnya ABRI di dalam masyarakat dan kegiatan politik, maka ABRI tentunya senantiasa bisa menciptakan stabilitas di Indonesia. Ya, nah kita semua tahu ini kembali ke PKN. Kalau dalam pemerintahan peran ABRI kuat, ya dibandingkan peran sipil, maka negara tadi tidak demokrasi, gitu ya. Jadi salah satu prinsip demokrasi selain ada pemilu adalah kekuasaan dipegang oleh kelompok sipil. Dengan dipegangnya kekuasaan pada ABRI, maka di Indonesia nggak demokrasi gitu ya. Oleh sebab itu tuntutan masa reformasi. Nah, masa reformasi. Tuntutannya apa? Salah satu tuntutan adalah dwifungsi ABRI dicabut. Ya.
Itulah yang mengakibatkan duifungsi ABRI akhirnya dihapus. Kan kita ingin menegakkan demokrasi, ya, akhirnya duifungsi ABRI dihapus. Dampak dari sini ABRI nggak ada lagi, yang ada adalah dua institusi, TNI dan Polri, di mana dalam menjalankan fungsinya TNI berfungsi sebagai pertahanan, menjaga pertahanan negara kita, dan Polri berfungsi menciptakan keamanan dalam masyarakat. Ya, nah ini sekarang. Jadi hari-hari ini kalian tidak lagi mendengar ABRI gitu ya. Sekarang lebih ke TNI atau Polri. Oke, kita lihat soal nomor 5. ABRI terdiri dari TNI dan Polri masa Orde Baru, memiliki dua fungsi. Nah, yaitu apa? Sebagai kekuatan pertahanan dan keamanan dan kekuatan sosial politik. Jadi jawabannya adalah B. Berikutnya nomor 6. Peranan militer dalam pemerintahan Orde Baru sangat dominan gitu ya. Hal ini diakibatkan 1 betul, 2 betul yang tadi Ibu terangkan, 3 juga betul ABRI kekuatan politik utama, dan 4 ABRI ikut terlibat dalam bidang keamanan nasional juga. Ya, betul. Jadi nomor 6 ini jawabannya E, betul semua. Oke, baik adik-adik. Ini pembahasan soal nomor 5 dan 6. Ya, berikutnya Ibu lanjutkan untuk soal nomor 7. Ya, soal nomor 7. Ya, soal nomor 7. Upaya menguatkan negara pada masa Orde Baru tampak dalam pemberlakuan kebijakan berikut ini. Kecuali, nah, soal yang ditanyakan ini berkaitan dengan bukti pada masa Orde Baru peran pemerintah kuat, kecuali. Yang pertama kita lihat, mendorong media yang bebas dan bertanggung jawab. Betul. Ya, slogan media massa bebas bertanggung jawab. Walaupun ternyata tidak bebas ya. Yang kedua, melakukan fusi terhadap partai politik. Betul. Apa yang disebut fusi partai politik? Fusi. Fusi ini nama lainnya adalah penyatuan. Ya, penyatuan. Jadi pada masa Orde Baru, setelah berhasil melaksanakan pemilu tahun 71, partai politik yang memiliki visi dan misi sama. Nah, ini disatukan ya. Visi dan misi yang sama disatukan. Atau dengan kata lain, visi misi fusi ini dikenal dengan nama penyederhanaan terhadap partai politik. Orde Baru memiliki prinsip semakin banyak parpol, maka konflik kepentingan semakin tajam. Kalau konflik semakin tajam, semakin banyak, berarti indikator negara tadi semakin nggak stabil. Oleh sebab itu akhirnya partai politik disederhanakan. Kita tahu dari pemilu tahun 71 ada 10 partai politik. 10 partai politik yang tadi Ibu jelaskan. Yang pertama ada Golkar, yang kedua ada PNI, yang ketiga ada IPKI, yang keempat ada Partai Murba, Musyawarah Rakyat Banyak, yang kelima ada Partai Katolik Indonesia, yang keenam
ada Partai Kristen Indonesia, ya, Kristen Indonesia. Yang ketujuh ada Persatuan Islam. Yang kedelapan ada Partai Muslim Indonesia. Yang kesembilan ada Nahdlatul Ulama atau NU. Dan yang ke-10 ada Partai Syarikat Islam Indonesia. Nah, 10 ini disederhanakan. Yang pertama Golkar. Golkar ini non-partai. Ya, dia termasuk organisasi massa, dia golongan fungsional dan dia berdiri sendiri karena yang lain asasnya beda dengan Golkar. Jadi ini asasnya nasional, asasnya dia non-partai fungsional. Jadi ini menjadi satu kekuatan berdiri sendiri. Terus yang kedua, yaitu PNI, IPGI, Murba, Katolik, dan Partai Kristen. Ini partai yang asasnya nasionalisme. Jadi sifatnya nasionalisme. Nah, yang nasionalisme ini digabung menjadi PDI, Partai Demokrasi Indonesia. Ya, jadi ini kelompok yang kedua. Yang ketiga, yaitu ada Perti, Parmusi, PSSI. Ini asasnya adalah mengusung asas Islam. Dia digabung menjadi satu kekuatan, yaitu Partai Persatuan Pembangunan atau P3. Jadi dari penyederhanaan partai politik ini melahirkan 3 kekuatan, ya. Melahirkan 3 kekuatan. Kekuatan apa saja? Yang pertama berarti Golkar. Nah, ini kekuatan yang kedua yaitu PDI dan kekuatan yang ketiga yaitu P3, Partai Persatuan Pembangunan. Nah, ini terus bertahan sampai dengan Orde Baru berakhir. Barulah setelah masa reformasi, tidak ada lagi penyederhanaan partai politik, rakyat diberi kebebasan untuk mendirikan partai politik. Oke, baik, kita lanjut. Yang C, peran militer dalam difungsi ABRI meningkat betul. Berikutnya, perekonomian berorientasi liberal, ini salah. Kenapa? Karena sistem perekonomian kita tetap orientasinya adalah Pancasila, ya, demokrasi ekonomi, dan dijabarkan pada UUD 1945, yaitu pasal 33. Berikutnya, pemberlakuan asas monoloyalitas bagi PNS betul. Jadi PNS itu harus loyal, monoloyalitas. Jadi loyalnya satu. Loyal siapa? Loyal ke pemerintah. Oleh sebab itu, para pegawai negeri sipil atau yang sekarang disebut ASN, aparatur sipil negara, mereka tidak boleh berpolitik. Ya, dengan demikian mereka nggak boleh mendukung salah satu parpol yang ada. Dan akhirnya kelompok PNS ini dukungannya satu pada Golkar. Makanya kenapa gitu ya, dari masa ke masa Orba Golkar selalu menang. Nah, ini untuk soal nomor 7. Oke, Ibu lanjutkan lagi untuk soal nomor 8. Ya, baik, soal nomor 8. Dampak positif perkembangan kekuasaan Orde Baru dalam kehidupan masyarakat Indonesia adalah, nah,
Ya, sering memang kita mendengar Orde Baru identik dengan negatif-negatif, tapi sebetulnya Orde Baru ini banyak positifnya juga. Apalagi Orde Baru ini ya, dia ekonomi menjadi prioritas utama atau kita sering mendengar panglimanya adalah ekonomi. Apa yang dilakukan dengan pembatasan-pembatasan itu sebetulnya untuk kepentingan perekonomian Indonesia, ya. Oke, apa dampak positifnya? Nah, yaitu yang A, penurunan angka kemiskinan dan meningkatnya kesejahteraan rakyat Indonesia. Jadi kita nggak bisa memungkiri bahwa pada masa Orde Baru angka kemiskinan di kita menurun, tingkat kesejahteraan rakyat meningkat, pembangunan terjadi di mana-mana gitu ya. Walaupun akhirnya kita terjerat pinjaman hutang luar negeri. Tapi memang pepatah yang sering kita lihat ya di kaos-kaos, di truk gitu ya, enak zamanku torek gitu ya. Nah itu emang benar gitu ya, seolah-olah memang masa dulu itu enak, apa-apa murah. Nah itu salah satu dampak positifnya. Walaupun akhirnya kita tahu bahwa untuk menciptakan itu gitu ya, kita modalnya kurang karena uangnya habis. Uangnya habis kemana? Nah kalian semua tahu yaitu banyak terjadi KKN ya. Nah, itulah yang mengakibatkan untuk melakukan pembangunan dari sektor ekonomi ini pinjaman luar negeri sangat tinggi. Oke, ini untuk soal nomor 8. Soal nomor 9. Partai politik masa Orba disederhanakan menjadi dua, P3 dan PDI, serta Golkar sebagai kekuatan organisasi massa. Hal ini menunjukkan menguatnya peran pemerintah di bidang apa? Nah, ini jelaskan ya, kalau tentang partai politik dan sebagainya ini berkaitan dengan kekuasaan. Ya, ini berkaitan dengan kekuasaan. Kalau kita bicara tentang kekuasaan, berarti ini dalam bidang politik. Ya, nomor 9 jawabannya A juga. Oke. Sekalian ya, ini untuk nomor 11, ini soalnya yang tadi sudah Ibu terangkan. Nah, ini sekalian untuk soal nomor 11. Pada tahun 71, pemerintah Indonesia melakukan penyederhanaan kepartaian menjadi 3 kelompok besar. Yang ditanya partai yang tergabung dengan PDI. PDI ini sifatnya nasionalis ya, nasionalis. Jadi kita lihat yang nasionalis berarti Partai Katolik sama Partai Kristen Indonesia. Ya, ini jadi jawabannya yang B. Nomor 11 ya, 11B. Parmusi sama Perti, nah ini Islam, ini tergabungnya ke P3. Oke, jadi nomor 11 jawabannya yang B. Oke, baik adik-adik semua sampai nomor 11. Ada yang mau ditanyakan enggak? Silahkan, tidak usah kalian tulis di chat, langsung kalian bisa mute ya mikrofon yang kalian miliki. Ada yang mau ditanyakan? Nah, kalau tidak ada, Ibu lanjutkan lagi ya untuk soal nomor 12. Salah satu upaya yang dilakukan dalam meningkatkan produktivitas pertanian adalah dengan memperluas areal pertanian. Hal ini dinamakan apa? Nah, nomor 12 ini juga berkaitan dengan keinginan pemerintah dalam pembangunan di sektor ekonomi gitu ya. Prioritas utamanya adalah agar masyarakat kita terpenuhi kebutuhan akan pangan. Dari sinilah pemerintah Orde Baru tahun 1970-an menggulirkan suatu revolusi yang disebut dengan revolusi hijau. Revolusi hijau ini apa?
revolusi hijau ini sebuah perubahan yang terjadi secara cepat dalam bidang pertanian. Ya, jadi revolusi hijau ini revolusi dalam bidang pertanian. Tujuan dari revolusi hijau ini untuk apa? Tujuannya adalah untuk meningkatkan produktivitas tanaman pangan. Ya, jadi tujuannya untuk meningkatkan produktivitas atau produksi tanaman pangan. Revolusi hijau dipelopori oleh negara Amerika Serikat. Ya, pelopornya itu ternyata blok barat juga, ya. Nah, dengan meningkatnya produktivitas tanaman pangan ini, diharapkan Indonesia tidak krisis pangan. Harapannya adalah agar Indonesia kelak bisa swasembada pangan. Apa swasembada pangan? Yaitu mampu mencukupi kebutuhan pangannya sendiri. Dan alhamdulillah ini berhasil. Tahun 1984 Indonesia bisa swasembada pangan. Ditandai Indonesia mendapat penghargaan dari Badan Khusus PBB tentang Pangan dan Pertanian, yaitu FAO. Ya, jadi tahun 1984 itu Indonesia nggak ekspor pangan, kita swasembada. Bahkan pangan kita bisa import ke luar negeri. Maaf, kita nggak import ya, kita nggak import tanaman pangan. Bahkan dari Indonesia itu bisa diekspor ke luar negeri. Nah, bagaimana caranya? Nah, untuk menciptakan ini semua, cara yang ditempuh dalam revolusi hijau diantaranya adalah dengan menggunakan cara-cara ini, gitu ya. Ini adalah cara-caranya semua. Oke, kita lihat yang pertama, cara intensifikasi. Apa yang disebut intensifikasi? Intensifikasi dari kata in. In itu di dalam. Maksudnya apa? Meningkatkan produktivitas tanaman pangan dengan cara memanfaatkan lahan yang ada. Ya, jadi misalkan kita punya 1 hektar sawah. Biasanya dalam 1 hektar sawah produksi padi 5 ton. Dengan intensifikasi diharapkan bisa meningkat menjadi 10 ton, 2 kali lipat atau paling enggak 8 ton. Nah, bagaimana cara pemanfaatan lahan agar hasil meningkat? Yaitu melaksanakan sistem disebut panca usaha tani, yaitu 5 usaha dalam bidang pertanian, mulai dari pemilihan bibit unggul, pengolahan tanah, pengairan, pupuk, pemupukan berimbang, dan pemberantasan hama penyakit. Nah, itu yang pertama dilakukan. Yang kedua, dengan cara ekstensifikasi. X artinya keluar. Nah, ini meningkatkan produktivitas tanaman pangan dengan cara apa? Yaitu menambah lahan yang ada. Ya, menambah lahan yang ada. Nah, dulu areal-areal pertanian kita hanya mengenal di Jawa. Dengan ekstensifikasi ini diharapkan pertanian nggak hanya di Pulau Jawa, tapi juga di Sumatera, Kalimantan, sampai Papua. Sehingga salah satu upaya yaitu dengan penyebaran penduduk, maka muncullah transmigrasi gitu ya. Oke, berikutnya yaitu dengan cara diversifikasi pertanian. Diversifikasi pertanian, nama lain dari diversifikasi yaitu tumpang sari. Ya, jadi diversifikasi itu nama lainnya adalah tumpang sari. Yaitu cara yang bagaimana? Yaitu dengan meningkatkan produktivitas tanaman pangan dengan cara penganeka ragaman tanaman. Ya, dengan cara penganeka ragaman tanaman. Jadi dalam
satu lahan ditanam berbagai jenis tanaman pangan. Misalkan ada tomat, ada cabai gitu ya, ada jagung, ada kedelai dan sebagainya. Oke, berikutnya yaitu rehabilitasi. Apa rehabilitasi? Rehabilitasi, dengan rehabilitasi itu penyembuhan gitu ya. Maksudnya apa? Yaitu memulihkan kesuburan tanah. Jadi tanah-tanah yang tidak subur, nah itu harus diolah agar menjadi tanah yang subur ya. Nah, inilah cara-cara yang ditempuh dalam revolusi hijau dengan tujuan supaya Indonesia bisa mencapai swasembada pangan gitu ya. Jadi caranya ke sini tadi ya. Alhamdulillah tahun 1984 program ini semua berhasil, Indonesia bisa swasembada pangan. Walaupun pada akhirnya ya kita kembali lagi ke krisis pangan. Oke, soal nomor 12. Salah satu upaya yang dilakukan dalam meningkatkan produktivitas pertanian dengan cara memperluas area lahan, yaitu dengan program ya 12 yang B. Ya. Oke, baik. Sekarang kita lihat soal nomor 13 dan 14 ya. 13 dan 14 ini setipe. Ibu jadikan satu. Oke, ini Ibu hapus dulu. Ya, nomor 13. Revolusi hijau di Indonesia yang sempat meningkatkan hasil pertanian secara signifikan memiliki dampak negatif, yaitu apa? Nah, ini soal SBMPTN ya, dulu SBM bukan UTBK. Beberapa tahun yang lalu pernah muncul. Revolusi hijau di satu sisi memang mengakibatkan kita swasembada pangan, tapi di satu sisi yaitu dampak negatifnya yang B, terjadi polusi tanah dan air. Kenapa? Karena penggunaan pupuk dan pestisida kimiawi ya. Jadi untuk meningkatkan tadi maka penggunaan pupuk dan pestisida itu berlebihan. Itulah yang mengakibatkan akhirnya terjadi polusi tanah dan air. Oke, soal ini nyambung dengan nomor 14. Di nomor 14, karakteristik revolusi hijau itu seperti apa? Ya, yang pertama ini benar, mekanisasi alat pertanian betul. Jadi selain panca usaha tani, ada mekanisasi alat pertanian. Contoh yaitu bajak diganti menjadi traktor ya untuk mengolah tanah. Dulu membajak itu menggunakan sapi dikendalikan manusia ya. Nah, tapi akhirnya terjadi mekanisasi pertanian menggunakan traktor. Terus yang kedua, penggunaan pupuk non-organik ya. Ketersediaan bibit unggul iya, perluasan lahan pertanian iya. Jadi nomor 14 jawabannya yang E. Oke, adik-adik untuk soal nomor 1 sampai 14 ada yang mau ditanyakan enggak? Karena soal itu berkaitan dengan Orde Baru semuanya. Silahkan apabila ada yang mau ditanyakan. Kalau tidak ada yang ditanyakan, kita masuki soal nomor 15, 16, 17. Soal ini tentang reformasi. Ya. Oke, kita lihat soal yang pertama. Nomor 15 ini tentang reformasi. Reformasi tahun 98 diawali krisis dalam bidang apa? Ya, diawali kalau kita lihat peristiwa yang yang mengawali ya, yang mendorong munculnya reformasi ini diawali dengan munculnya krisis moneter. Ya, krismon. Krismon ini kita rasakan mulai tahun 1997. Ya, krisis moneter ditandai dengan melemahnya nilai tukar mata uang rupiah, ya, melemahnya
nilai tukar. Nah, Indonesia rupiah IDR terhadap dolar Amerika, ya, terhadap nilai dolar Amerika. Bahkan ya nilai tukar kita melemah yang awalnya per dolar 2.500 rupiah, ini puncaknya yaitu di 15 Januari tahun 1998 per dolar nilai tukar itu sekitar 15.500. Kalian bisa bayangkan apa yang terjadi. Ya, dari 2.500 naik 15.500. Berapa ratus persen kenaikannya? Inilah yang mengakibatkan Indonesia hutang luar negeri meningkat pesat. Ya, hutang luar negeri bertambah sangat-sangat banyak. Selain itu apa? Mengakibatkan sektor industri Indonesia mengalami ketergangguan. Banyak yang gulung tikar atau bangkrut karena pengusaha banyak tergantung dengan dolar Amerika. Nah, ini penyebabnya. Jadi kalau kita lihat berarti krisis dalam bidang apa? Yaitu krisis dalam bidang ekonomi. Ya, jawabannya untuk nomor 15A. Nah, dari krismon inilah mengakibatkan krisis kepercayaan. Rakyat nggak percaya ke pemerintah sehingga muncullah krisis sosial. Ya, ingin terjadi perbaikan. Krisis sosial ini rakyat demo di mana-mana sampai muncul peristiwa 12 Mei 98 yang disebut dengan peristiwa Trisakti. Dalam peristiwa Trisakti menjadi heboh. Kenapa? Karena puluhan mahasiswa banyak yang luka-luka dan 4 mahasiswa tewas, yaitu yang pertama Hafidin Royan, kedua Heri Hertanto, 3 Elang Mulya Lesmana, 4 Hendriawan Si. Jadi jawaban 17E. Inilah yang mengakibatkan dari krisis sosial berkembang menjadi krisis politik. Ya, tuntutan Soeharto turun semakin meningkat hingga akhirnya 21 Mei 99 Soeharto akhirnya turun. Soeharto mendelegasikan kekuasaan kepada Bapak Habibie. Naiklah Habibie jadi presiden yang ketiga di Indonesia. Nah, anak-anak kebetulan waktunya habis ya. Jadi untuk yang reformasi sampai sini Ibu terangkan. Sampai nomor 17. Nomor 18 Ibu kasih kunci ya. Nomor 18 ini jawabannya E. Nomor 19 juga jawabannya E. Dan nomor 20 jawabannya A. Nah, sampai sini. Oke, baik. Tidak terasa waktu sudah pukul 4.31. Ada yang mau ditanyakan enggak? Kalau tidak ada yang ditanyakan, Ibu akhiri. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga yang Ibu sampaikan bermanfaat dan Ibu mohon maaf apabila ada kekurangannya. Ya, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore.